Ya. Jadi yang harus dikumpulkan oleh setiap kelompok itu indeks harga per emiten secara individu ya sebanyak 7 satu kelompok itu, kemudian indeks per kelompoknya, misalnya EQ45 hariannya gimana, kemudian ISSI, kemudian JII, kemudian BUMN gimana, kemudian kalau yang di luar indeks itu berarti kan hanya indeks harga saham gabungan, ya, berarti kan dia tidak punya indeks LQ-nya, tidak punya indeksnya, tapi indeks harga saham gabungan, ya, berarti yang 8 itu harus punya indeksnya, indeks per jenis kelompoknya dan indeks harga saham gabungannya. Nah, untuk yang 2 kelompok berarti hanya harga saham di luar indeks 4 itu, ya. Berarti cari di saham-saham yang di luar 4 indeks itu, kemudian indeks harga saham gabungannya. Ya. Nah, itu saja mungkin ya untuk datanya gitu ya. Dan itu nanti ada yang pooling, ada yang mengumpulkan, ada yang mengkoordinir, dan nanti di-upload di WA saja. Jadi semua mahasiswa bisa mengakses seluruh ya, dari ada berapa tadi 70 emiten ya, 70 emiten dengan yang berapa, yang 60 emitennya ya, betul ya, yang 60 emitennya ya dimasuk di indeks itu, kemudian ada yang sekitar berapa tuh sisanya, yang 2 kelompok itu berarti itu di luar itu Pak, silakan aja ya. Yang penting jangan yang masuk di antara 4 indeks tersebut gitu. Ya. Bisa dipahami tugasnya? Ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami? Tugasnya berarti masih ada waktu yang masih lama sih, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, sebenarnya cepat ya, bisa kalau pakai Yahoo Finance itu bisa langsung datanya dari Januari sampai 31 Desember itu langsung dapat ya, satu emiten. Kalau indeks harga saham gabungan atau di composite price index juga itu bisa langsung sekaligus ya. Jadi tidak terlalu lama sebenarnya mengumpulkan datanya. Ya, kalau hanya 7 emiten ya, 7 emiten mungkin 20 menit bisa ya. Asal akses internetnya nggak lemot gitu aja. Oke, ada pertanyaan? Pak izin. Ya, silakan. Dan nanti udah coba cari ya yang ini harga tertutup. Nah itu teh memang ini ya, memang ada hari libur betul-betul hilang gitu atau Ya. gimana? Ya, yang hari libur sama Sabtu Minggu itu tidak dimasukkan, dihapus saja. Nanti kalau dia mengumpulkan data dari Yahoo Finance itu memang sudah tidak akan masuk ya, yang hari libur sama yang Sabtu Minggu secara otomatis sudah tidak akan ada gitu aja. Iya, kalau di Excel-nya Pak itu tidak ini kan, belum dihitung ada hari libur kan? Iya, makanya kalau di Excel mah itu kan kemarin saya contoh aja. Cuman nanti kalau mengakses di Yahoo Finance itu sudah tidak dihitung yang hari merah kemudian Sabtu Minggu. Jadi yang dihitungnya hari efektifnya aja sih. Ya. Jadi itu dihapus saja tanggalnya, nanti menyesuaikan dengan data di Yahoo Finance atau di Google di mana lah di sumber data itu sudah otomatis yang merah tidak akan masuk. Ya. Hari bursanya kan Senin Jumat gitu ya. Nah, kalau ada libur juga itu tidak akan masuk ya kok. Iya Pak, Sabtu juga kosong. Ya, gimana? Iya, yang Sabtu juga kosong tadi. Ya, makanya nanti dihapus aja. Gitu. Jadi kalau 7 bulan itu mungkin tidak 210 data ya, paling mungkin hanya 140 kan.
Efektifnya sekitar 19 sampai 20, maksimal 22 per bulan itu ya, dikurangi Sabtu Minggu minimal 19 ya. Kalau tidak ada hari merah. Nah, kalau ada hari merah, nah berarti mungkin 21, mungkin 20, mungkin 19 ya. Atau kalau ada hari yang libur panjang ya mungkin 18 atau bisa lebaran gitu ya, atau apa hari-hari long season ya, yang libur panjang, nah itu mungkin lebih kecil. Jadi kalau 7 bulan itu paling maksimal 144 lah ya, antara 140 sampai 144 data. Oke, ada pertanyaan lain? Oke ya, udah semuanya sudah familiar dengan Excel ya. Tidak apa riweh gitu ya. Jadi ini nanti itunya banyak menggunakan Excel ya. Sebenarnya ada aplikasi lain tapi lebih mudah sebenarnya pakai Excel ya. Asal Anda betul-betul menguasai Excel-nya. Kemudian nanti saya sudah ada ini dari buku apa gitu ya. Jadi sudah ada untuk perhitungan return, perhitungan resiko, perhitungan portofolio, sebenarnya sudah ada apa sih semacam template-nya ya. Jadi tinggal nanti Anda pakai itu, tinggal ganti datanya, sebenarnya sudah dapat hasilnya gitu aja ya. Jadi Anda nanti tidak usah membuat rumusnya apa-apa ya. Cuma nanti jangan salah aja, jangan salah memasukkan datanya di template rumus-rumus itu aja ya. Jadi nggak sulit lah, nggak bingung ya. Yang penting Anda benar memasukkan datanya di template Excel, karena di Excel itu memang sudah dibuatkan rumusnya ya. Misalnya cari return, cuma nanti perlu penyesuaian. Mungkin kalau di contohnya emitennya hanya 2 atau 3, nah nanti kalau ada 7 ya tinggal bikin aja kolom baru ya. Nah kalau ada barisnya kurang, tinggal nambah barisnya gitu aja. Coba nanti rumus tetap jangan dihapus ya. Hati-hati rumus jangan dihapus gitu aja. Oke, itu untuk nanti hari Selasa sebenarnya itu ya, untuk hari Selasa. Hari ini udah tidak ada pertanyaan ya? Udah ada ya? Pak, saya izin bertanya, ya. Pak. Silakan. Kalau untuk ini kan ada beberapa kelompok yang anggotanya cuma 6 orang ya, Pak. Ya. Apakah harus tetap 7 emiten atau nggak apa-apa, Pak, sesuai jumlah anggotanya aja? Nah kemarin ya saya kemarin disangka 7 semua, ternyata ada yang 6 ya, banyaknya yang 6 malah ya. Iya, Pak. Nah, udah aja lah supaya sisirikan, udah aja ini aja, kalau yang kelompok yang 6 orang udah 6 emiten gitu aja ya. Jadi minimal Oke, 1 Pak. orang 1 emiten, kalau yang kelompok 7 orang 7 emiten gitu aja ya. Iya, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi bisa aduh ini 7 saya jadi kudu 2 gitu ya, nggak usah lah. Jadi yang kelompok 6 orang 6 emiten, yang 7 orang 7 emiten, kalau nggak salah banyaknya yang 6 malah ya. Ya, yang 6, banyaknya yang 6 ya, berarti 6 emiten aja minimal satu. Karena ini nanti kalau tugasnya kelompok, tapi kalau ujian mah tetap individu ya, individu. Jadi tetap nah yang suka kedodoran nanti ini yang apa? Pas kelompoknya mengandalkan, misalnya kelompoknya ada 6, ada 7, tapi yang kerjakannya 2 orang. Nah, pas ujian kan individu babak puluh tuh, yang 5 orang itu, yang 4 orang gitu aja. Jadi meskipun nanti tugas kelompok, tetap per individunya minimal dia bisa gitu ya. Per individunya dia bisa ya. Meskipun tugas kelompok, secara individu dia bisa. Jadi ketika ujian itu kan individual ya, tidak kelompok lagi gitu ya. Tapi kalau tugas-tugas di kelompok aja. Kemudian nanti simulasi juga individu ya, tidak
tidak kelompok. Nah, diharapkan ini satu kelompok bisa bekerja sama, saling membantu, ya. Jadi jangan udah aja biarin saya yang kerjakan berdua atau bertiga, padahal kelompoknya ada 6, 7. Nah, itu nanti kedodoran waktu ujian, ya. Jadi diharapkan semuanya bisa, ya, tidak mengerjakan tapi tahulah, ya, bisa gitu. Oh, pekerjaannya begitu langkah-langkahnya. Itu aja, ya. Oke, hari ini kita akan coba melihat apa itu si portofolio, ya. Cuma ini saya juga udah ambil waktu ini pikir-pikir gimana ini, ya. Ini kan portofolio itu sebenarnya kalau reguler apa sih, bukan di semester pendek atau di kajian khusus kuliah investasi dan portofolio. Ini portofolio itu menyita setengah semesternya sebenarnya, ya, teori portofolio aplikasi, baik portofolio secara individu maupun portofolio lembaga semacam reksadana. Ini hampir setengahnya gitu, ya, setengah semesternya. Tapi ini saya punya waktu paling 3, dihitung sekarang kan udah pertemuan ke-13, ya. 14, 15, ke-16 juga mungkin masih dipakai, ya. Kalau nggak cukup nanti sampai ke-16 masih simulasi, itulah praktek portofolio, ya. Jadi ujiannya mungkin di luar pertemuan ke-16, itu aja, gitu, ya. Tapi kalau cukup waktunya sih, ya, di 16 sudah UAS, ya. UAS. Jadi UASnya nanti ada 2, ada UAS umum gitu, ya, UAS pengetahuan umum, ya. Kemudian UAS itu praktek portofolionya gitu aja. Ya, jadi ada 2. Kalau praktek portofolionya mungkin masing-masing di rumah, ya. Waktunya juga mungkin lebih panjang, ya. Tapi kalau ujian mah hanya mungkin 50 menit sampai 60 menit, ya. Ya, ujian inilah, ujian pengetahuan umum, pengetahuan umum pasar modal gitu, ya, dan portofolio. Oke, coba saya lihat materinya. Jadi ini saya harus cari-cari materi yang ringkas aja sih, ya, nggak terlalu karena teorinya juga banyak. Ini teorinya banyak, ya. Nah, sudah muncul, ada itunya belum? Sudah muncul? Sudah, Pak, ada. Ada, ya. Oke. Sudah muncul, ya. Oke. Bisa dibaca itunya. Hurufnya bisa dibaca? Kecilan enggak? Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Ya. Bisa, Oke. Pak, terbaca. Ya, ini investasi nggak usah ini lagi lah. Anda tahu ya, jadi investasi itu apa sih, ya? Menyimpan uang atau modal dalam perusahaan atau suatu proyek untuk mendapat keuntungan di masa yang akan datang, ya. Atau tindakan membeli barang atau pemanfaatan dana untuk produksi dengan harapan mendapat keuntungan di masa depan, ya. Nah, di portofolio yang akan kita pelajari ini portofolio finance, ya. Jadi portofolio juga bisa dibuat di sektor real, ya. Misalnya Anda membuat portofolio uang, apartemen, tanah, bangunan, saham, obligasi. Nah, itu kan
kalau di itu portofolio dalam real ya dunia nyata itu Anda menyimpan dalam bentuk emas, uang, rumah, tanah, ternak, mobil. Nah, itu portofolio ya. Tapi di portofolio yang akan kita bahas ini adalah portofolio finance ya, khususnya di saham ya, khususnya di saham. Nah, investasi ini di portofolio investasi ini ada langsung ya, indirect investment. Jadi sekumpulan atau sekelompok sejumlah surat-surat berharga efek ya saham ya, aset-aset yang dimiliki oleh investor ya. Kemudian tindakan membagi modal yang tersedia pada jenis investasi agar diperoleh risiko yang minimal ya. Kemudian nah ini ada don't put your egg in one basket ya. Jadi ini nasihat investasi yang paling bijak ya. Jadi jangan menyimpan semua telur yang Anda miliki dalam sebuah keranjang ya. Nah, kemudian investor tidak mempunyai kontrol secara langsung pada operasional perusahaan proyek ya. Nah, jadi di investasi finance di saham ini ya sangat jadi ketika bicara investasi pasti akan berhubungan dengan return dan risk ya, berhubungan dengan hasil ya, return hasil dengan risiko ya. Nah, untuk sebenarnya apa sih kenapa portofolio ya, kenapa melakukan portofolio? Jadi portofolio itu sebenarnya melakukan diversifikasi berbagai aset ya. Seperti tadi rumah, tanah, emas itu diversifikasi ya. Coba diversifikasinya di dalam portofolio di pasar modal adalah saham ya, saham A sampai saham Z gitu ya. Nah, kita akan memilih intinya bagaimana meminimalkan risiko ya, karena saham ini merupakan aset atau produk instrumen investasi yang sangat risiko tinggi dan return tinggi ya, dan risikonya juga tinggi ya, jadi high return high risk ya. Nah, oleh karena itu melalui portofolio ini bagaimana meminimalkan risiko itu ya, caranya dengan melakukan diversifikasi ya, dengan melakukan penganekaragaman ya, penganekaragaman instrumen ya. Jadi nanti kan kalau kalau hanya satu basket, satu keranjang, satu macam, nah itu akan resikonya lebih tinggi ya, dibandingkan disimpan dalam 2 aset, dalam 3 aset, dalam 4 aset gitu ya. Nah, itu semakin banyak aset sebenarnya risikonya semakin rendah ya. Nah, ini tujuan investasi ya, ini return ya, dividen ya, ada bunga, ada capital gain ya. Kalau bunga mungkin dari obligasi ya, kalau bunga obligasi, kalau dari saham dividen. Nah, kemudian ada capital gain. Capital gain itu penghasilan dari naik turun harga ya. Nah, jadi tujuan investasi itu mendapat return dalam bentuk dividen, dalam bentuk bunga ya, atau kupon dalam bentuk capital gain, dan kemudian mengurangi inflasi ya. Jadi karena harga-harga terus meningkat ya, sedangkan nilai uang itu ketika harga-harga meningkat, nilai uang semakin turun ya. Oleh karena itu kalau uang tidak dilakukan investasi ya, ini akan mengurangi nilai ya, daya belinya akan semakin rendah, semakin turun ketika inflasi mengalami kenaikan ya. Nah, ini ada resiko investasi ya. Jadi resiko yang muncul karena ada perubahan suku bunga ya, baik bunga pinjaman maupun bunga tabungan ya. Contohnya perubahan suku bunga retail di Bank Syariah ini pada tahun 2009 menawarkan 12% ya.
Ini sebenarnya ekuivalennya ya. Jadi karena di bank syariah sebenarnya tidak menawarkan bunga ya, tapi ini bagi hasilnya disetarakan dengan bunga itu sekitar 12%. Ya. Nah, ini ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional ya, sebesar 8-10%. Ya. Nah, coba nanti diekspor apakah tahun 2020 juga masih lebih tinggi ekuivalen bunga, tapi sebenarnya di bank syariah tidak pakai bunga ya. Cuman kalau disetarakan ini ternyata katanya lebih tinggi ya di bank syariah dibandingkan dengan di bank konvensional ya, baik untuk tabungan maupun untuk pinjaman ya. Nah, kemudian tingkat investasi juga ini ada yang bisa risiko tinggi ya. Jadi returnnya tinggi, resikonya rendah ya, tapi kalau mau yang resikonya rendah ya, resikonya rendah hasilnya ada lah. Contohnya di deposito ya, deposito obligasi relatif aman ya returnnya ya dibandingkan. Nah, ini kalau di saham itu memang sangat tinggi ya resikonya ya. Jadi tidak ada yang returnnya tinggi resikonya rendah, tidak ya. Jadi selalu kalau kita ingin returnnya tinggi pasti resikonya juga relatif tinggi gitu ya. Resiko yang ini masih resiko investasi. Jadi resiko investasi juga bisa selain bunga ya, ini juga inflasi, kemudian peristiwa yang menyebabkan perubahan pasar ya. Contohnya saat ini ya, pandemi, ada resesi, terjadi peperangan, terjadi perubahan politik, struktur pemerintahan. Nah, ini juga ini pasti akan mempengaruhi resiko ya. Jadi selain bunga ya. Nah, ini ada inflasi, tadi sudah risiko inflasi ya. Muncul ya ini naiknya harga-harga ya, sehingga daya beli masyarakat menurun. Kemudian bagi investor dengan risiko inflasi kecil ya. Nah, ini emas ya, emas itu relatif kecil ya, karena emas relatif lebih stabil harganya ya dibandingkan dengan instrumen di finance ya. Kalau saham itu memang relatif tinggi, returnnya tinggi tapi risikonya juga sangat tinggi ya. Nah, ini masuk. Jadi sebenarnya inti dari teori portofolio ini bagaimana mengelola ya, mengelola tadi antara resiko dengan return ya. Jadi ini pengembalian portofolio yang diharapkan. Nah, ini bahasanya pengembalian portofolio yang diharapkan, atau kalau di istilahnya ini expected return ya. Jadi pengembalian portofolio yang diharapkan. Nanti di bahasan selanjutnya itu disebut expected return ya. Jadi kalau ada istilah expected return itu adalah pengembalian portofolio yang diharapkan dan tingkat resiko portofolio yang dapat diterima ya, serta menunjukkan cara pembentukan portofolio yang paling optimal ya. Nah, jadi intinya di teori portofolio ini kita akan memanage bagaimana memilih ya, instrumen investasi khususnya di saham. Jadi bagaimana membuat diversifikasi saham ya dengan resikonya yang minimal ya, resikonya minimal dengan return tertentu ya, atau return tertentu resiko tertentu dengan returnnya optimal maksimal ya. Nah, pada komposisi yang optimal itu pada komposisi berapa gitu ya. Jadi kalau punya dua saham apa 50% 50%
yang optimal itu ya, atau 2575 atau 4060. Nah, ini kalau hanya 2 saham ya. Tapi kan kita bicara nanti ketika membuat portofolio optimal itu menggunakan rumus, menggunakan satu metode penentuan portofolio optimal ya. Nanti akan terbentuk berapa kalau ada 5 atau kalau ada 7 emiten, apa 7 per apa 1/7 gitu ya semuanya, apa begitu ya, atau yang ke satu misalnya 50%-nya, yang kedua 10, atau yang ke-5 ke-6-nya 55, sehingga jumlahnya 100% gitu ya. Nah, ini jadi portofolio optimal itu bagaimana memanage resiko dan return-nya ya, risikonya yang paling rendah, return-nya paling tinggi. Kemudian bagaimana membentuk portofolio, membuat diversifikasi ya, diversifikasi yang paling baik untuk menghasilkan return yang paling besar gitu ya. Ini sampai di sini dulu. Ada pertanyaan sebelum dilanjut ke bahasan lainnya? Ini baru pengertian pertama aja sih. Ada? Anda bisa membayangkan portofolio? Halo? Halo? Iya, Pak. Bisa membayangkan portofolio? Ya, Pak. Adam, gimana Adam? Ya, Pak, dapat bayangkan oleh saya. Gimana bayangannya? Kalau di bayangan saya mah angka-angka, Pak. Angka-angka? Ya, sama ya, grupnya, itu emiten. Kalau diilustrasikan gini ya, portofolio itu Adam orang mana Adam? Di orang Bandung, Pak. Orang Bandung. Di mana Bandung nak? Di Arca Manik. Arca Manik. Misalnya ada mau ini ya, mau pulang dari Ciberem ke Cicahem lah, naik bis kota. Ya bawa uang 1 juta. Bawa uang 1 juta. Kira-kira Adam akan menyimpan uang 1 juta di satu saku atau gimana? Atau di beberapa tempat? Di beberapa tempat, Pak. Kenapa di beberapa tempat? Soalnya Bis kota yang berjubel penuh gitu ya. kalau saya mah, Pak, dibagi untuk beberapa kebutuhan sih, Pak. Bukan, Adam kan mau ini bawa uang 1 juta nih, naik bis kota dari Ciberem ke Cicahem. Nah, kemudian Adam nyimpan uangnya di tas atau di saku mana, di saku celana, di saku baju, di saku jaket, di mana. Nah, untuk kalau disimpan di satu tempat gimana, kalau disimpan di beberapa tempat gimana, untuk meminimalkan resiko gimana supaya tidak hilang semua. Nah, ini pelajaran tadi ya, don't put all egg in one basket ya, don't put your egg in one basket gitu ya. Kira-kira gimana Dam untuk meminimalkan resiko? Bagi ke beberapa tempat penyimpanannya. Dewi, ada Dewi? Ada Bapak. Gimana Dewi kalau untuk meminimalkan resiko penyimpan? Dewi naik bis kota dari Cicahem ke Ciberem, bawa uang 1 juta. Gimana untuk meminimalkan resiko supaya tidak hilang semua? Atau tidak hilang gitu? Tidak dibawa. Enggak dibawa, cuman dibawa. Ini kan harus di-manage. Oh iya, dihitung Bapak, diatur terlebih dahulu, dibuat dulu plan-plannya gitu.
Jadi sudah tahu anggaran yang harus dikeluarkan berapa. Enggak. Ini jangan mikir jauh-jauh. Jangan mikir Gimana, Pak? jauh-jauh. Jangan mikir gini, gimana cara memasukkan gajah ke kulkas, ke lemari es. Jangan mikir, aduh gajahnya gede, kulkasnya kecil, jadi nggak bisa. Jangan gitu. Yang simpel aja, gimana bawa uang 1 juta naik bis kota supaya tidak hilang. Disimpan di mana? Simpan di tas supaya tidak hilang, Pak. Mau jawab, Pak? Semuanya di dalam 1 tas. Oh, enggak, dipisah. Jadi antara yang mau dipakai disimpan di dompet, kalau uang yang besar disimpan di beda tas gitu, takutnya jatuh atau hilang gitu. Hanya 2 tempat. Iya, kalau Dewi, iya. Nah, itu kalau hanya 2 tempat, berarti probability-nya kan 50-50. Jadi kalau tasnya ada yang menjabret, berarti hilang tuh 50%-nya, 500 ribunya. Oh, berarti disimpan di beberapa 500 ribu. Nah, itu. tas. Jadi semakin banyak penyimpanan, berarti kan semakin aman ya. Simpan di tas 1. Kalau bawa tasnya 3, simpan di 3 tas. Simpan di kaos kaki, simpan di sepatu. Kalau pakai jaketnya ada 4 tempat, simpan di 4 tempat. Kalau pakai kopiah, diselipkan di kopiah. Jadi 1 juta teh 20 tempat. Jadi ketika diambil 1 tempat, alhamdulillah berarti masih ada 19/20 gitu. Ya. Jadi peluang, nah sama portofolio juga gitu ya. Jadi kita akan membuat sebuah diversifikasi dari instrumen-instrumen aset, misalnya saham. Nah, itu gimana? Karena saham itu kan ada yang memang, ya makanya ini baru ya, biasanya saya tugasnya mencari random aja emitennya. Ya. Nah, saya coba sekarang emitennya itu udah per kelompok EQ45, ISSI, ya kemudian ada CII, kemudian BUMN. Nah, ini baru semester ini saya coba. Makanya nanti saya akan bandingkan hasil portofolio di IQ45 gimana, di JII gimana, di SSN gimana, kemudian di BUMN gimana, kemudian bandingkan nanti dengan yang tidak termasuk di IQ itu. Ya, betul nggak nanti return portofolionya yang paling bagus di misalnya di IQ 45 ya. Kita akan buktikan, nanti saya juga belum tahu nih nanti nanti hasil perhitungan Anda gimana ya, apakah betul bahwa di IQ 45 lebih bagus, atau di ISSI lebih bagus, di JI lebih bagus, atau BUMN, atau di memang misalnya di luar indeks itu lebih jelek gitu ya, lebih rendah returnnya gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau ujian di mix ya, kalau ujian nanti di mix, misalnya ambil 2 emiten dari IQ45, 2 emiten dari ISSI, dari 2 emiten dari JII, kemudian 2 emitennya di luar itu ya. Coba dibuat sebuah portofolionya. Nah, kemudian nanti dicari portofolio yang optimal. Nah, kemudian nanti portofolio optimal itu nanti bandingkan dengan kalau kita membuat sendiri gitu ya. Kalau optimal itu nanti sudah ada ya, misalnya kita punya 20 emiten. Nah, kemudian dihitung returnnya, kemudian korelasi antar beta sahamnya, risiko sahamnya, kemudian korelasi antar saham misalnya dari 20 itu. Nah, kemudian akan membentuk sebuah kelompok portofolio optimal ya. Ya, bisa saja dari 20 emiten itu mungkin jadi 3, mungkin jadi 4, mungkin jadi 5 dengan komposisi yang berbeda-beda ya. Kalau optimal biasanya berbeda-beda ya, mungkin 30, mungkin 50, 30, 20, 10, mungkin berapalah ya. Nah, nanti bandingkan dengan komposisi yang kita buat sendiri ya. Misalnya di portofolionya 50%, 20%, 20%, 10% misalnya ya.
Nah, kita buat misalnya sama 20-20-20. Ya betul nggak yang optimal itu lebih tinggi? Ya lebih. Nah, itu nanti di akhir itu mah ya, di perhitungan akhirnya. Nah, garis besarnya mungkin itu ya, garis besar. Setelah garis besar pengujian nanti perhitungan, pengujian dan pembuatan tadi sampai mana? Tadi sampai kabar sih ya. Nah, ini portofolio yang efisien. Portofolio yang efisien atau yang optimal itu yang bagaimana sih? Ya. Jadi dalam pembentukan portofolio ya, ini pasti investor akan berusaha untuk memaksimalkan return ya, pengembalian yang atau expected return ya, supaya pendek ya expected return aja atau pengembalian yang diharapkan ya. Jadi selalu di dalam pembentukan portofolio investor pasti akan berusaha untuk memperoleh expected return yang diharap dari investasi ya, dengan tingkat risiko, dengan risk tertentu yang diterima ya, dengan pada portofolio yang efisien ya. Jadi hasilnya expected return-nya maksimal ya, dengan risiko tertentu ya, atau dengan risiko minimal, hasil return expected return-nya tertentu gitu ya. Nah, ini pada portofolio yang paling efisien. Yang paling efisien itu ya berarti pada return yang paling tinggi dan risikonya yang paling rendah. Ya. Tapi tidak ada return yang tinggi dan risikonya rendah, nggak ada sebenarnya ya. Selalu mengikuti sih return tinggi, risiko tinggi ya. Cuma nanti ketika memilih, pilih yang return-nya tinggi gitu aja ya. Risikonya diabaikan saja. Tapi karena selalu mengikuti ya, nggak ada yang return tinggi, risiko rendah. Selalu mengikuti return-nya tinggi, risikonya juga tinggi. Nah, kemudian di dalam portofolio ini asumsinya investor cenderung menghindari risiko. Jadi ini sesuatu yang alamiah ya, wajar alamiah sih, selalu setiap orang atau setiap investor akan menghindari risiko ya. Pak Ruldena ada? Pak Ruldena masih ada? Ada, Pak. Pak Ruldena kalau jalan, kalau ada lubang dilompati atau masuk ke lubang? Lebih baik dihindari, Pak. Gitu. Jadi risiko itu kayak lubang gitu ya di depan. Jadi kalau kita jalan ada lubang ya dihindari. Nah, risiko juga sama. Jadi kalau ada risiko ya pasti akan kita hindari gitu ya. Jika memiliki beberapa pilihan portofolio yang efisien, maka yang dipilih adalah yang paling optimal ya, paling optimal. Ya paling optimal returnnya berarti yang paling tinggi gitu ya. Terus ini sebenarnya pakai ini sih, ini dari Pama, dari siapa lagi ini teh, portofolio teh banyak sih ya, dari Markowitz, dari siapa sih, banyak sih sebenarnya ini teori-teori, nanti teori-teori portofolio ya. Coba kita akan menggunakan portofolio yang sederhana, kemudian portofolio yang indeks tunggal ya, dari SAP. Nah, ini ada jadi Anda kan pernah belajar mikro ya? Halo? Pernah belajar mikro? Pernah, Pak. Baik pengantar atau teori. Ya, pengantar mikro ya. Pernah itu kan belajar tentang kurva indiferent? Pernah ya belajar kurva indiference ya, kurva indiference ya. Kalau kurva indiferent itu kan mengkombinasikan
kombinasi antara penggunaan dua macam barang ya, dengan utility yang sama ya. Jadi di sepanjang garis kurva indiferen hasilnya sama, utility-nya, kegunaannya sama dengan komposisi yang berbeda-beda, tapi di sepanjang kurva indiferen itu kan garis tegak lurus, garis horizontalnya kan dua macam barang X, barang Y ya. Nah, semakin menjauh kurva indiferennya, maka utility-nya semakin besar, semakin tinggi. Ada suara siapa itu yang di unmute? Ada suara? Udah? Siapa tuh? Nah, jadi sama di sini juga ini menggunakan kurva indiferen ya. Nah, ini ya menggunakan kurva indiferen, cuma ini kurva indiferennya agak-agak beda ya. Jadi ini kalau kurva indiferen yang di mikro itu kan ini bisa ini barang A, barang B, atau ini X, ini Y. Indiferennya sini ya, cembung ke titik origin, ke titik nol ya. Karena di situ ketika satu barang ditambah, satu barang berkurang ya. Jadi hubungannya nah gini ya, garis-garisnya. Nah, ini kebalikan dari kurva indiferen. Jadi cembungnya kalau itu kan titik origin. Nah, kalau ini cembungnya ke garis horizontal ya. Nah, di sini tidak menggunakan dua macam barang X, Y atau AB, tapi antara return ya. Jadi garis horizontalnya ini return, vertikalnya risiko risk ya. Ini return risiko ya. Jadi nanti di dalam portofolio itu sebenarnya kita akan mencari instrumen-instrumen, aset-aset yang kombinasi antara risiko dan risknya ini memperoleh utility yang paling tinggi ya. Kalau di kurva indiferen barang, dua macam barang kan semakin jauh dari titik ini ya, semakin jauh dari titik origin itu tingkat utility-nya, kegunaannya semakin tinggi ya. Tapi karena ini dibalik ke sini, dan ini kenapa bentuknya jadi cembungnya ke garis horizontal, tidak ke titik origin ya. Karena di sini setiap ada kenaikan return pasti resikonya juga akan naik gitu ya. Jadi returnnya naik, resikonya juga naik. Tapi kalau di kurva indiferen barang, ketika satu macam barang ditambah, satu macam barang dikurang. Ya, jadi negatif. Kalau ini lebih positif hubungannya. Dan ini semakin tinggi ya. Nah, ini dari UI 1, utility 1, kegunaan 2, ini semakin tinggi ya. Jadi di sini semakin jauh dari garis risiko ini semakin tinggi ya. UI 1, UI 3 lebih tinggi dari UI 2, UI 2 lebih tinggi dari utility 1 ya. Jadi kegunaannya semakin meningkat ya. Nah, ini diadopsi dari situ ya, dari kurva indiferen itu ya. Cuma ini dibalikan, dan ininya garis horizontalnya risiko, garis vertikalnya return ya. Jadi bagaimana jadi kalau di kurva indiferen barang kan kombinasi dua macam barang ya, barang X, barang Y, tapi di sini kombinasi antara risiko dan return ya. Nah, saham itu termasuk yang resikonya semakin returnnya semakin tinggi ya, resikonya juga semakin tinggi gitu ya. Nah, ini ada aktiva yang berisiko ya, saham. Nah, ini ada aktiva yang tidak berisiko ya. Jadi ada aktiva yang berisiko, kemudian ada aktiva yang bebas risiko ya. Jadi nanti ketika membuat portofolio itu, selain tadi indeks harga saham, kelompok indeks ya, kemudian indeks harga saham gabungannya, kemudian tingkat bunga yang bebas risiko ya.
biasanya digunakan suku bunga BI rate ya, atau suku bunga SBI atau BI rate ya. Itu yang sebagai pre-risk ya. Jadi artinya bebas risiko, tidak ada risiko ya. Ya salah satu contohnya misalnya kalau di aset finance ya deposito itu bebas risiko ya. Jadi ada aktiva yang berisiko, ada aktiva yang bebas risiko ya. Apa yang berisiko itu yang ini ya, returnnya, expected returnnya atau pengembalian diharapkannya ini diterima di masa depan tidak pasti ya, sangat berfluktuasi ya, mungkin naik mungkin turun, mungkin naiknya besar atau turunnya besar ya. Kalau aktiva yang tidak berisiko atau bebas risiko ini merupakan aktiva yang pengembaliannya ini sudah pasti ya. Ya ini biasanya di ini ya, obligasi pemerintah, deposito ya itu sudah pasti, itu berarti bebas risiko ya. Paling pajak sih kalau deposito ya, pajak. Risiko-risiko lain ya sudah misalnya dapat, meskipun misalnya deposito hanya 6% per tahun, tapi kan sudah pasti ya dibandingkan dengan aset-aset yang berisiko gitu ya, saham ya. Nah ini ada. Nah kalau yang aset-aset yang tidak berisiko ini sudah pasti, misalnya di contohnya misalnya ada 5 aktiva ya, 5 aktiva dengan nilai pasar. Nah ini yang sudah pasti ya, pengembaliannya sudah pasti. Misalnya aktiva ke-1 nilai pasarnya 6 juta, pengembaliannya 12%. Aktiva kedua 8 juta, pengembaliannya 10%. Aktiva ketiga 11 juta. Ini pengembaliannya sudah pasti ya. Misalnya per tahun 12%, 10%, 5%. Dibagi 3. Ya, jumlahnya 25 juta. Nah, nanti tinggal menghitung returnnya, tinggal dibobot aja ya. Jadi 6 juta dari 25 juta, 24%, 8 dari 25, 32, 11 dari 2. Nah, tinggal hitung aja nanti ini. Ya, hitung persentasi pengembalian dengan bobot itu ya, bobot aset per kelompok dari 3 aset ini ya. Sehingga dari 3 aset ini diperoleh pendapatannya sekitar 8,28% ya. Tapi ini untuk contoh sederhana untuk aset yang sudah pasti ya. Tapi kalau di saham kan belum sangat bergerak, berubah sangat cepat ya. Untuk yang berisiko itu misalnya, nah gini, kalau yang berisiko itu ada ada probability-nya, ada probabilitasnya ya. Jadi ini misalnya ada distribusi tingkat pengembalian saham, misalnya ada saham XYZ ya, tingkat pengembaliannya. Nah, ini dimisalkan ada 15, ini beragam ya, bisa 0 ya, sangat 0, pengembaliannya tidak ada pengembalian, 5%, 10%. Nah, probabilitas kejadiannya ya, misalnya ini juga beragam ya. Misalnya di 15 0,5, di 10 0,3, di 5 0,0. Nah, ini ya. Nah, nanti dihitung berdasarkan, dibobot berdasarkan tingkat pengembalian. Jadi expected return dari saham, ini sebuah saham ya. Jadi sebuah saham dihitung probability-nya, kemudian kemungkinan tingkat pengembaliannya. Ya, artinya 15% kemungkinan terjadinya 0,5, 10 ya, ini jumlahnya 1 ya, probability itu 1 ya. Nah, jadi
Nah ini expected return-nya kira-kira sekitar 11% ya. Nah gitu aja ya. Nah nanti ini baru sederhana ya, hanya satu aset yang bebas risiko, kemudian satu aset yang berisiko. Nah kalau di saham nanti probability-nya juga kalau 2 saham sudah beda lagi ya. Kalau 2 saham nanti probabilitasnya beda lagi, kalau 3 saham lebih kompleks lagi, kalau 10 saham lebih kompleks lagi ya. Dan nanti itu ada banyak beberapa teori ya yang menyatakan bahwa saham yang yang korelasinya ya, saham-saham yang korelasinya negatif, nah itu kecenderungannya lebih tinggi returnnya dibandingkan dengan saham-saham yang berkorelasi secara positif ya. Jadi nanti ketika menghitung portofolio ya, misalnya ada 5 saham ya, nanti dihitung juga korelasi 5 saham itu ke indeks harga saham gabungannya ya, kemudian korelasi antar saham secara individu ya. Nah, kemudian nanti dihitung berapa sih komposisi yang paling optimum ya. Nah, tapi untuk model-model portofolio yang sederhana itu biasanya lebih ini ya, lebih sederhana ya. Ya misalnya kalau kita punya 5 saham ya, yang sederhana mah bagi saja misalnya 20%, 20%, 20% ya. Jadi kalau kita misalnya punya uang 100 juta mau beli 5 saham, alokasikan aja 20 juta pada setiap saham ya, kalau misalnya punya 5 saham gitu ya. Nah gitu saja ya, ini sebagai pengantar itu aja ya. Nah ini yang tadi ya, itu saja mungkin ya. Ada pertanyaan untuk ini hanya pengantar saja, nanti selanjutnya mungkin minggu depan kita sambil teori sambil aplikasi saja ya, sambil aplikasi dari mulai awal bagaimana menghitung portofolio return-nya ya, bagaimana menghitung return ya, kemudian menghitung resiko, menghitung return ya. Gimana, ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut ke materi lain? Halo? Saya ingin tanya. Ya, silakan. Ya, berkenaan dengan tadi ya Pak, kita belajar tentang portofolio, terus kan bagaimana cara kita mengelola alokasi dana yang kita miliki untuk investasi. Nah, kira-kira nih Pak, karena kan dana itu suka organisasi gitu ya Pak. Ya. Mungkin kalau misalkan di UPI atau misalkan di himpunan begitu, ada sebuah divisi khusus untuk membuat portofolio atas nama organisasi gitu Pak. Atau ada bikin UKM gitu Pak, UPT untuk menghimpun mahasiswa yang ingin menjadi investor, belajar tentang saham, membuat kalau di ITB mah ada. Wah iya Pak, betul. Ada di ITB mah kelompok apa sih, kelompok mahasiswa ini apa sih, kajian pasar modal, apa sih, investasi dan pasar modal apa ya? Ya kayak unit UKM gitu, kayak UKM gitu. Kalau sekarang mungkin lebih berkembang lagi kan, karena sudah ada school of business-nya ya. Dulu sebelum ada school of business-nya, saya suka ke ITB, ada tuh. Jadi yang
kelompok apa sih, kelompok studi ekonomi dan pasar modal, kayak KSEP apa ya, dia suka ngadakan seminar-seminar pasar Iya, modal, apa bikin kayak bripet apa uji kompetensi pasar modal gitu kan. Dari ITB banyaknya investor malah dari ITB ya. Termasuk dulu tahun berapa sih, tahun awal-awal 2000 ya, 2000 sampai 2010 mah biasanya ketua BEJ itu dari ITB. Oh, Karena apa ya, di ITB itu kan ada aktuaria ya, jurusan iya. jurusan aktuaria itu di bawah di MIPA dan itu langka dan masuknya sulit. Jadi aktuaria itu belajarnya matematik, statistik, keuangan gitu aja. Matematik, statistik, keuangan, dan mahasiswa juga nggak banyak, sedikit. Kalau nggak salah di Indonesia itu hanya di ITB, di UI sama di UGM, di mana ya. Nah, jadi sebelum ada School of Business ada itu kelompok studi ekonomi dan pasar modal, karena ya kan di hampir teknik semua ya, dulu mah di ITB hampir kecuali teknik industri berenang ayah manajemen, tapi sekarang mah sudah ada School of Business, mungkin lebih berkembang. Saya sekarang tidak ngikuti ya perkembangan UKM, kelompok studi ekonomi dan pasar modal itu, mungkin udah lebih berkembang lagi sekarang mah ya. Tapi itu sebenarnya kalau unit kayak portofolio mah terlalu kecil ya. Jadi itunya kelompok studi pasar modal atau kelompok studi ekonomi dan pasar modal. Termasuk di situ kan untuk kayak pelatihan apa uji kompetensi ya, pasar modal untuk jadi broker, untuk jadi manajer investasi kan, melalui itu sih uji kompetensi itu, pajak gitu ya. Jadi sebenarnya di UPI juga kalau sekarang kan ijazahnya didampingi oleh surat SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah ya. Tapi sebenarnya nggak tahu ini harusnya tahun ini, tapi ini rada tersendat karena ada pandemi ya. Harusnya ini saya juga sudah harus uji kompetensi untuk asesor profesi ya, lisensi misalnya. Di pendidikan ekonomi itu mengeluarkan dua uji kompetensi ya. Yang pertama uji kompetensi kalau nggak salah yang tentang manajer keuangan koperasi ya, kemudian yang keduanya tentang administrasi ya. Nah itu jadi nanti mahasiswa bukan dilengkapi oleh surat keterangan pendamping ijazah, tapi uji profesi itu ya, jadi kayak sertifikat ya. Jadi Anda bisa mengambil sertifikat misalnya komputer, lisensi komputer, kalau bahasa ya, kalau di ekonomi mungkin akuntansi, pasar modal atau apa gitu ya. Nah itu yang harusnya tahun ini sih sudah berjalan, tapi ini karena pandemi. Nanti kan ada gedung ya di situ yang Kopa itu ya sekarang ya. Untuk PPG, Pak? Bukan PPG. Ini ada apa? Ada gedung LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Oh, yang di mana, Pak? Ya kalau nggak salah di situ, yang di antara SMA itu dengan lab school, yang sekarang dipakai Kopma, asalnya kalau nggak salah di situ gedungnya. Yang nanti tepatnya pindah ke parkiran, yang asalnya dia pakai Kopma buat PPG, Pak. Oh, buat PPG. Nah, nggak tahu di belakang mana. Pokoknya nanti ada gedung 7 lantai untuk LSP itu, untuk lembaga sertifikasi profesi. Oh. Itu kan yang bantuan dari ADB, Asian Development Bank ya. Jadi dia memberikan bantuan tapi dengan syarat terus ada LSP itu, lembaga sertifikasi profesi. Nanti itu berbagai profesi, teknik, bahasa, sosial, ekonomi, ada semua di situ. Ya. Luar biasa. Iya.
Yang sudah berjalan itu di itu manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran udah ada uji profesi, tapi belum ke mahasiswa, balik ke alumni SMK dengan ke guru-guru SMK paling itu. Nah, nanti mah ada untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diberi kesempatan dan itu bayar kalau nggak salah 400.000 per sertifikatnya. Bayar nanti ada. Ya. Tapi kalau nggak tahu manajemennya mengeluarkan apa, tapi kalau dari pendidikan ekonomi mah itu yang tentang manajer keuangan koperasi dengan administrasi, pengelolaan administrasi koperasi. Ya. Jadi itu ya. Mungkin UKM-nya bukan portofolio tapi UKM ini pasar modal atau apa gitu ya, investasi dan pasar modal gitu. Atau Pak, bisa nggak ya kita buat Ya. kayak dalam tanda kutip jadi manajer investasi gitu, tapi pengelolanya mahasiswa berbentuk kayak gitu di bawah BEM misalnya? Oh, bisa aja kayaknya Pak. Coba Bisa aja ya? diitekan karena kan di ekor di FEB itu ada galeri kayak pojok BEI, ada pojok BEI di lantai 3 Garnadi, tapi nggak tahu itu aktif nggak ya. Kalau di ITB pojok bursanya di perpustakaan. Wah, bagus itu pojok bursa efeknya. Paling bagus di ITB, di perpustakaan ITB. Di UPI juga ada di Garnadi lantai 3, tapi nggak tahu aktif apa tidak ya. Kalau di mana di Sangga Buana itu ada ada simulasi pasar modalnya di Sangga Buana, di Fakultas Ekonomi Sangga Buana. Ya. Kalau portofolio ini kan memang pekerjaan manajer investasi. Iya. Iya. Nah itu Pak, mungkin nggak kalau misalkan organisasi itu buat portofolio atas nama organisasi gitu, jadi setiap bergulir ke pengurusan bisa dilanjutkan, itu bisa Pak? Bisa aja sih saudara. Jadi bukan nama pribadi cuman gitu? portofolionya di mana, di sektor apa gitu, di saham, di apa? Ya kalau bisa mah di saham ya Pak, biar lebih profitnya banyak gitu Pak, biar bisa mendanai program. Kalau mahasiswa mah biasanya mah kalau di Sangga Buana sih nggak ya terjun langsung sih, tapi ya tidak terlalu besar sih, kayak simulasi aja sih. Ya latihan gitu aja, tidak ya hanya apa sih untuk pendidikan sih itu, pasar modal untuk pendidikan gitu. Hanya wawasan gitu. Iya. Sebelum terjun ke dunia yang, jadi kalau bangkrut kayak bangkrut pebodohan. Nggak beneran gitu. Kalau kalah trading pebodohan, nggak beneran. Jadi kan kalau di simulasi gitu ya. Iya. Ya kayak simulasi mobilan aja, balap mobil nabrak sih nggak apa-apa kayak gitu. Ya Iya Pak. silakan aja sih bikin unit gitu ya. Memang di UPI nggak ada kayaknya, yang ada malah di ITB ya kelompok. Karena di ITB mungkin nggak ada dulu, nggak ada jurusan ekonomi, sekarang mah udah ada School of Business, kayaknya lebih berkembang tuh yang kelompok studi pasar modal. Namanya kelompok studi ekonomi dan pasar modal kalau nggak salah. Tapi ya bergerak di situ karena alumni ITB itu ya banyak juga yang di bursa, bergerak di bursa. Ya gitu aja Dena, silahkan aja Dena. Dena tadi tuh siapa? Pak Harul Dena. Iya Pak Harul Dena. Iya. Yang lain nggak ada pertanyaan ini. Kalau ini keluar dari gimana?
Halo, masih pada ada ini? Ada Bapak. Ada Pak. Ada pertanyaan lain, silakan. Oke, gimana? Ada pertanyaan lain? Belum ada Pak kalau dari saya. Oke, kalau belum ada, jadi tolong nanti disiapkan aja itu ya datanya disiapkan. Mungkin nanti saya akan kirim itunya file-file untuk aplikasi portofolionya ya. Jadi sebenarnya sebelum hari Selasa Anda sudah bisa coba-coba gitu aja ya. Itu semuanya menggunakan Excel ya. Semuanya pakai Excel. Itunya sudah diisi semua daftar hadirnya. Ini ada 50 berapa 58 yang hadir ya? Yang hadir ada 58. Iya betul Pak, kalau dilihat di partisipasi kan 10 dengan Bapak 2. Semuanya kan ada 65 ya? Ada yang keluar masuk mungkin. Oh, ada yang keluar masuk ini. Oke lah. Kalau nggak ada mah nanti tolong siapkan aja datanya gitu ya. Kembali nanti jadi yang kelompoknya 6 berarti 6 emiten saja. Jadi ya minimal satu orang, tidak ada yang diborong tugasnya. Jadi kalau 6 emiten berarti satu orang satu kelompok, satu orang diwakili oleh satu. Jadi minimal satu orang mencari data untuk satu emiten gitu ya. Kemudian nanti digabung dalam kelompok. Sudah satu kelompok nanti digabung dalam file yang kemarin ya. Jadi berurutan nanti dari kelompok 1 sampai kelompok 10 ke samping gitu ya. Nah kemudian nanti diupload di WA sehingga semua mahasiswa bisa mengakses data dari berapa sih kalau kali 6 mungkin sekitar 60-an lah, 60 emiten gitu ya. Tapi di yang satu kelompoknya nanti per orang dikirim di spot gitu ya. Jadi kelompok 1 ada 6 orang, semuanya ngirim di spot satu kelompok. Gitu ya. Jadi terisi semua di spotnya. Jadi jangan satu kelompok satu, tapi setiap anggota kelompoknya juga mengirim di spot ya, sehingga nggak ada yang kosong gitu. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, sampai di sini saja ya. Tinggal Anda mencari datanya pakai apa? Pakai Yahoo Oke, Finance, Yahoo, Pak. Bapak. Ya, Yahoo Finance lebih mudah, lebih lengkap, Iya lebih Bapak, mudah. betul. Ya. Kayak Yahoo Finance aja 5 menit satu emiten mendapat lah. Ya. Itu saja. Mungkin silakan
dicoba. Nanti saya kirim ini Excelnya ya. Jadi ada sebelum pertemuan hari Selasa juga bisa sudah coba di apa. Nah nanti caranya gini, yang Excel dari sayanya di save gitu ya, di save dulu ya. Excel misalnya Excel bab 9 di save dulu. Nah nanti diganti save-nya itu, diganti save file baru, diganti nama filenya ya. Misalnya file pakai nama Fahrul Dena, tugas berapa, tugas 4 atau tugas 5 gitu ya. Jadi nanti kalau si file barunya rusak, itu bisa buka lagi file yang lamanya gitu ya. Jadi jangan jadi filenya disimpan ya. Nah, ketika Anda mau bekerja dengan data Anda, langsung save as, filenya dirubah pakai nama tugas keberapa, nama NIM, nama Anda ya. Jadi kalau ada kehapus apapun, Anda bisa balik lagi buka file baru lagi gitu ya. Jadi file yang aslinya jangan dirubah-rubah, jangan dihapus, jangan dihilangkan. Ya, jadi yang menghapus, menambah, mengurangi itu nanti di file baru dengan nama file yang baru gitu. Ya, oke gitu. Nanti saya kirim ini di WA ya. Oke, terima kasih atas kesempatan dan kehadiran Anda siang ini ya. Kalau Jumat pagi ada kuliah nggak? Jumat pagi? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oh, kosong ya. Oke, nanti soalnya kalau ada, jadi nanti kalau ada saya berhalangan Kamis siang bisa Jumat pagi ya. Ya kalau ada rapat, Baik, ada Pak. acara apa, bisa ya ke Jumat pagi ya. Ya Pak, baik. Ya nanti ini mah cadangan aja, saya ada rapat, ada apa hari Kamis siang gitu, jadi bisa digeser ke Jumat pagi gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak. wabarakatuh.